jembatan kita mau buat orang yang berusaha. Jembatan itu mau bikin. Penerbangan diperkirakan 15 menit dari Kerupuk ke Depai. Go!
yang bisa kasih makan ribuan orang itu hanya bakar batu ya. Ya, ya itu. Ribuan orang. Jadi seperti itu artinya bagaimana kita menentukan satu model pembangunan yang betul-betul akomodatif Ya. dari apa yang berdasarkan kebutuhan bukan keinginan kan. Seperti mungkin tujuannya seperti itu Pak Bupati. Kan kita begini saja, itu sebenarnya saya bilang kan selama ini modal pembangunan kan orang berpikir bahwa itu tuh di kampung saya, jadi saya masukkan di situ. Tetapi dia tidak berpikir bahwa kebutuhan di daerah kampung bersangkutan dia butuhnya apa. Nah, karena orang pengirimannya dia berpikir untuk di kampung saya masuk, tapi orang kerja dapat uang saya di situ, tapi tidak pikir untuk aspek kualitas pembangunan dengan kebutuhan ada di situ. Nah ini yang nanti kita buat untuk ada semua skolter ini kita kumpulkan, jadi pimpinan gereja, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, termasuk KNBB juga kita kumpulkan lagi. Iya, ya. Karena supaya itu lebih baik mereka berbicara mereka maunya apa. Sehingga ini yang kita programkan dalam program strategi untuk pembangunan kampung. Ya, sehingga program di tiap tahun itu misalnya kalau Korupun dia masuknya bangunan sekolah, jangan masuk sekolah di tahun depan, jangan. Kita buangnya langsung di misalnya di Anggrek. Buang tahun berikutnya yang lain, sehingga asas pembangunan itu sudah merata dan masyarakat orang-orang itu merencanakan tersendiri, sehingga apa yang pembangunan hari itu betul-betul rasa puas. Iya, ya. Dan ajakan lagi, dipelihara lagi supaya itu lebih bagus di situ. Nah, ini yang lebih efektif supaya lebih baik lagi. Jadi program kita APBD jangan hanya karena pimpinan SKPD kumpul baru mereka rencanakan. Konsep-konsep ini yang kita mau tahun depan harus ada penerapan. Melalui forum ya. Jadi forum ini, jadi ya, forum bakar batu ini kita mencoba lagi untuk di wilayah kami gunung inilah yang bisa cocok terima, karena di situ menentukan untuk perencanaan yang bagus. Misalnya orang bakar batu kan misalnya kumpulkan batu, ubi, daging apa saja yang dicari, siapa-siapa yang bakar batu, siapa yang ubi panasnya apa saja yang diambil kan direncanakan. Jadi menurut pembangunan kita juga begitu. Nah, tapi di sini kita butuhkan harus ada pimpinan gereja, pemuda, belajar, mahasiswa, tokoh masyarakat ini yang kita perlu dilibatkan. Jadi pemerintah tidak rugi kan, kumpulkan mereka juga. Jadi jangan sekarang ini musim nembang jadi kepala dinas atau kantor ini saya, yang lain tidak boleh begitu. Jadi untuk membuat program transparansi bagi masyarakat. Jadi ini nanti kita atur dulu baru nanti kita undang. Baik, itu baik, Sir. Sehingga jadi ini libatkan semua stakeholder. Jadi kita undang itu pimpinan gereja supaya pihak gereja berpikir seperti apa yang perencanaan pembangunan ini. Di situ juga kita bisa saran masuk. Ya, Terus kita milihnya ya, baru kita di situ ada forumnya di situ. Kalau yang sekarang yang sekarang apa? Musulman itu kan kita dalam orang awam ini yang mau pegawai ini, kita rasa bahwa itu programnya pemerintah, itu kegiatannya orang SKPD, jadi kita tidak tahu dengan apa yang terjadi. Kalau kita ini sasarannya ke kita masyarakat ini, nah itu, jadi itu baik. Ya, betul. Ya, jadi satu pembangunan yang rasa baik oleh teman-teman misalnya di Kalimantan belum tentu baik untuk kita di Papua. Atau seperti itu. Seperti bakar batu itu orang merasa pemborosan, orang begitu, tapi di dalam bakar batu itu ada persatuan, kebersamaannya ada nilainya di situ. Selamat pagi. Yang kami hormati Pak Asisten, Pak Staf Ahli, Bapak Ibu Kepala SKPD, pejabat eselon 3, eselon 4, peserta apel, juga adik-adik Satpol PP. Pagi ini ada beberapa informasi yang perlu kita ketahui. Pak Bupati ada bersama kita di sini, mungkin siang datang karena ada agenda kemarin yang beliau selesaikan. Kemudian berikut bahwa ada 2 peserta diklat tim 2 dalam waktu dekat ini akan melaksanakan sosialisasi. Diharapkan kita semua termasuk beberapa stakeholder masyarakat untuk mendukung berpartisipasi dalam kegiatan mereka ini. Mereka akan melaksanakan perubahan proyek itu dari BPBD, itu menyangkut kegiatan bencana,
Kemudian dari kegiatan pekerjaan umum itu masalah kearifan yang perlu kearifan lokal. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini ada undangan untuk kita sama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi. Sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan awal yang mereka laksanakan. Mudah-mudahan saatnya nanti, karena batas waktu mereka diberikan kesempatan kegiatan proyek perubahan ini dilaksanakan sampai dengan pertengahan Oktober, November awal sudah hasilnya sudah dibahas kembali di LAN Makassar. Jadi Pak Kepala BPBD Kalaf dengan Kepala Dinas PU yang menjadi leader proyek perubahan untuk kegiatan BIM 2 tahun ini. Sementara itu kita kerja seperti biasa. Terima kasih untuk kita apel pagi ini. Demikian, selamat pagi. Kasih dari masyarakat melihat pola pembangunan, model pola pembangunan yang harus kita laksanakan ke depan kira-kira bagaimana. Saya coba mengusulkan untuk model pembangunan partisipatif dalam hal kearifan lokal. Komentar Bapak kira-kira? Kalau kita melihat tingkat kesulitan di masyarakat yang ada di daerah pegunungan pada umumnya dan juga khususnya di Kabupaten Yapukimu, kami ada di 51 distrik dan 518 kampung, dan ini secara geografis sangat sulit untuk kita menjangkau semua, dan masing-masing daerah ini mempunyai kesulitan yang berbeda dan unik, dan budaya juga sangat unik. Nah, tetapi sejauh ini pemerintah daerah kami belum secara dekat melihat kepada masyarakat ini, dan program yang kami laksanakan di kabupaten ini sebenarnya tidak menyentuh kepada masyarakat karena program yang kita ajukan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat di tingkat bawah itu, karena kita belum sempat turun ke lapangan. Nah, oleh karena itu kami ke depan dengan pemerintahan yang baru ini, kami pihak eksekutif dan legislatif mendorong agar ke depan kita pola pembangunannya akan merubah dengan satu pola pembangunan baru itu dengan pendekatan persuasif kepada masyarakat dan kearifan lokal itu sendiri. Saya kira ini sangat tepat, dan sebenarnya ini sudah ada forum kearifan lokal dalam hal ini bakar batu. Sebenarnya sadar dan tidak sadar kita sudah lakukan selama ini, tetapi secara legalitas hukum kami belum menetapkan itu sebagai satu kearifan lokal yang perlu kita laksanakan dalam pemerintahan itu sendiri. Tetapi dengan ide yang baru ini kami ke depan dorong untuk bisa menetapkan dalam suatu regulasi hukum, sehingga akan ditetapkan untuk kita melaksanakan pembangunan itu berdasarkan kearifan lokal itu sendiri. Nah, jadi partisipasi masyarakat ini kan perlu kita kedepankan, karena apa yang mereka inginkan ini pasti secara langsung sampaikan ketika ada kita di sana, di lapangan di sana begitu. Nah, kalau selama ini yang kami lihat adalah yang kita kehendaki, bukan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu forum ini saya kira sangat penting untuk ke depan kita sama-sama mendorong di dua lembaga yang besar, yaitu pemerintah dan lembaga legislatif, untuk kita sama-sama menetapkan dalam suatu regulasi, dan kami juga akan dorong ke provinsi supaya ini akan ditetapkan di sana dalam satu perda. Gitu. Terima kasih. Ya. Pak Dea, terima kasih. Jadi apa esensi dasar bakar batu? Nah, itu kan sebenarnya begini. Kalau bicara bakar batu, kan bahan-bahan dasar toh. Iya. Kalau udah mulai proses masak, itu orang biasanya kalau makan itu ada yang duduk melingkar. Dalam proses bakar batu tidak pernah sambil berdiri baru makan, tapi duduk melingkar. Itu bicara tentang kebersamaan, ada kekompakan di situ. Kalau bicara duduk sama-sama saja, itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi gitu. Artinya bahwa bicara tentang pemerataan, asas pemerataan itu bicara dari aspek bakar batu ini. Misalnya orang masak bersama, selanjutnya dibagikan bersama,
terus duduk melingkar dan makan bersama, Iya, terus makan juga pagi adil, anak kecil duluan dikasih, orang besar tunggu dulu, anak kecil sudah aman tidak nangis baru kasih orang-orang besar di sekeliling lagi. Jadi itu duduk melingkar itu manfaatnya itu ada rasa kebersamaan, ada rasa duduk bersama dan berdiri sama tinggi, itu masuk ke situ. Nilai-nilai daripada konsep Pakar Batu itu. Iya, iya. Jadi yang gagasan tentang kita bawa perencanaan pembangunan di dalam gagasan Pakar Batu itu jadi nilai pemerataan, asas keadilan, kebersamaan itu bisa tercipta. Iya, iya. Terima kasih. Begitu saudara. Kalau dalam konteks pembangunan kedaulatan rakyat itu kan lebih tinggi. Jadi pembangunan itu sistem bottom up. Bottom up berarti segala kebijakan yang diambil pemerintah itu tanyakan kepada elemen masyarakat. Elemen yang paling mendasar itu elemen LSM, elemen denominasi gereja, elemen masyarakat adat, terutama lembaga-lembaga masyarakat adat seperti Lemang atau tatanan adat yang lain, suku ikatan suku, terus elemen pemuda, elemen perempuan. Nah, itu perlu ya secara teori pasti pemerintah tahu, tapi belum tentu. Misalnya contoh di distrik A, di sana tidak cocok kolam ikan, jangan kita paksakan taruh kolam ikan di sana, pasti tidak nyambung. Nah, jadi lihat sesuai dengan urgensi masalah, tingkat permasalahan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan masyarakat meminta A, kita kasih programnya B. Jadi sesuai dengan konteks. Aspek perencanaan pembangunan itu aspek kultur juga penting. Saya melihat bahwa model pembangunan selama ini yang sifatnya prosedural, seremonial yang kita sebut namanya musrenbang itu saya melihat kurang efektif. Satu model yang saya mau tawarkan bahwa model pembangunan partisipatif yang berbasis kearifan lokal melalui forum Bakar Batu. Tanggapan Bapak sebagai tokoh pemuda, Bapak sebagai ketua KNPI, Bapak sebagai ketua Ardin Kabupaten Bukit, kira-kira bagaimana memberi masukan supaya lebih terarah, lebih efektif begitu. Ya model itu sangat, saya pikir sebuah ide yang brilian. Jadi seluruh perencanaan dibuat di ruangan AC dan segala macam, dan masyarakat tidak tahu ini barang apa. Tapi kalau sudah kiring sampai di ini, jadi kiring sampai di model Pakar Batu, berarti duduk di satu para adat bicara. Para adat. Iya, para adat yang orang bilang kalau Pakar Batu atau para adat. Iya. Jadi ini masyarakat adat mau seperti ini. Berarti perencanaan pembangunan ini cocok ya. Jangan 10 tahun atau 5 tahun, tapi jangka waktunya panjang. Memang butuh pembangunan partisipatif. Artinya selama ini saya melihat itu tidak ada ruang, tidak ada forum baik dari stakeholder, grassroots untuk mengkomunikasikan itu yang saya mencoba menawarkan model pembangunan yang berbasis kearifan lokal. Bapak sudah jelaskan tadi bahwa Bakar Batu itu satu forum yang dalam masyarakat yang sifatnya sakral, yang sudah berlaku dari nenek moyang. Nah, apa salahnya kalau kita gunakan forum itu untuk kan artinya seperti itu pemikiran. Pendekatan pembangunan kan 5 pendekatan yang bisa dipakai, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif. Itu semua pendekatan harus dipakai. 5 pendekatan itu dipakai, termasuk pendekatan aspek kultur. Ya, jadi ini kultur distrik A tidak sama dengan kultur distrik B, atau suku A tidak sama dengan suku B. Sehingga kalau ini berarti daerah ini cara yang ideal nanti modelnya begini. Daerah ini modelnya begini. Dan forum Bakar Batu itu yang bisa mempersatukan itu. Mempertemukan situ ya. Mempertemukan situ. Akibat blok-blok suku kan. Kalau daerah ini bangun modelnya begini, gaya berpikirnya begini, cara berpikirnya begini, berarti kita bawa ini supaya ada perubahannya kira-kira apa. Tapi tidak mengurangi nilai-nilai budaya, tatanan budaya yang ada. Karena ada budaya-budaya yang bersifat positif, itu bisa kita diambil makna. Makna sebagai acuan untuk membuat kerangka pembangunan. Tanggapannya kira-kira bagaimana, Pak? Ya. Saya setelah melihat Kepala Dinas PU Kabupaten Jawa Timur yang selama ini masyarakat Pegunungan Tengah
Pegunungan Tengah umumnya dan khususnya Kabupaten Jawa Timur, masalah bakar batu itu bukan baru, tapi dari moyang sampai hari ini, karena itu salah satu orang gunung yang selama ini setelah berperang, selesai perang menjadi satu, itu hanya lewat bakar batu. Terus kekompakan, kesatuan, persatuan dalam satu wadah ikatan suku, karena dulu itu sebelum Papua ini Injil masuk, dulu itu orang gara-gara perempuan, gara-gara babi, baku perang, baku potong, tetapi karena Injil masuk, terus pemerintah masuk, sekarang masyarakat banyak memahami. Karena hal bakar batu yang Pak Kepala Dinas PU Kabupaten Jawa Timur programkan ini, saya mewakili masyarakat Kabupaten Jawa Timur khususnya dan Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan Tengah, yang saya sangat mendukung, karena ini bakar batu itu selalu nama baik masyarakat, dan masyarakat lebih senangi. Karena kalau masyarakat makan bakar batu itu rasa puas, karena itu budaya sudah dari dulu. Kalau kita makan nasi bungkus atau mungkin masak di belanga itu makan tapi tidak puas. Jadi saya pikir kalau bisa itu pemerintah daerah harus tetapkan anggaran APBD di DPR untuk menetapkan untuk bakar batu, supaya bakar batu itu sudah budaya, dan juga pemerintah itu melekat dengan masyarakat. Jadi supaya kalau bakar batu tidak perlu cari-cari, karena orang piara babi itu bukan segampang, tapi kasih makan, kasih mandi setengah mati. Jadi sekarang harga babi di Jawa Timur itu lebih tinggi. Tidak, karena tujuannya itu pemerintah, orang bilang pemerintah membantu masyarakat itu karena masyarakat ini mereka kerja piara babi, terus kalau pemerintah bantu ke mereka berarti kan ini sudah membantu masyarakat, kesejahteraan masyarakat itu betul-betul menjatuh. Karena program pemerintah itu masyarakat mendukung, karena pemerintah selalu melihat masyarakat, hasil usaha itu tidak sia-sia, tapi mereka menikmati hasilnya itu. Jadi saya mewakili toko, saya sebagai toko gereja, terus toko sebagai pembina olahraga di Pegunungan Tengah, koordinator olahraga Pegunungan Tengah. Saya sangat mendukung untuk tujuan maksud Pak Kepala Dinas PU Kabupaten Jawa Timur. Kami masyarakat Jawa Timur, saya mewakili, sangat mendukung sekali. Jadi program ini harus teruskan, dan mungkin tahun 2017 itu harus masuk di program pemerintah supaya Peraturan daerah. supaya bakar batu itu tidak perlu cari-cari uang. Jadi anggaran sudah ada, tinggal keluarkan jalan. Begitu, itu sangat sekali untuk membantu masyarakat. Oke. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih. Pak Kepala Dinas. Wah. Kami siap mensosialisasikan model pembangunan bakar batu. Bagaimana? Iya, saya memang dari awal sudah pikiran itu. Saya anak muda, tetapi saya berjiwa besar kalau berbicara konteks otonomi khusus dalam arti menyangkut dengan pembangunan konteks lokal Papua, itu sangat penting. Karena penerapan dalam otonomi khusus yang berlangsung, kita melihat dari dua daerah antara Aceh dan Jogja, mereka sudah ada aturan pemerintah secara lokal. Di sana di Aceh mereka ada dalam satu pemerintahan yang menyangkut dengan khusus bidang budaya dengan pemerintahan. Sedangkan kita di Papua memang harus dilakukan seperti itu, karena tidak terlepas daripada pemberdayaan masyarakat lokal. Dan di situ dikatakan bahwa ya
bakar batu dalam Honai. Musrembang itu kan kita pakai istilah Jakarta, tapi dalam sistem otonomi khusus adat Papua dan kita masuk dalam wilayah kesatuan Republik, itu bagian daripada itu harus dibentuk seperti Musrembang itu diganti dengan rumah adat atau bakar batu dalam bentuk Honai. Saya sangat setuju dan itu yang saya selalu pikir-pikir terus. Dia dikasih mobil hijau untuk dia dan masyarakat yang nanti mungkin pemakaiannya di DKI ke Lombok. Jadi pemakaiannya di DKI ke Lombok, begitu penyampaiannya dia ganti. Ya, sekira itu saya tampung semua. Nanti kan pekerjaan jalan dulu baru kita bicara itu. Yang penting sama masyarakat dulu. Mau mendukung pekerjaan pembangunan ini. Nanti kalau pembangunan jalan, bapak-bapak dong yang punya alat sudah masuk, baru kita bicara barang itu. Kayak gitu, nanti. Oke, terima kasih kami dari Pak Desa. Kami sangat mengucap syukur, terima kasih lagi Bapak. Dan kami dari kami tidak ada untuk bertambahan. Kami bikin sampai di sini dan nanti kalau ada waktu akan berjumpa lagi. Dan selamat datang Bapak dan kami bertemu di malam hari ini. Terima kasih Tuhan yang berkati. Amin. Terima kasih Pak saya. Jadi sampaikan salam. Terima kasih. Saya dari Dinas Pekerjaan Umum. Saya kepala dinas dulu. Saya kenal saya disuruh Pak Bupati untuk survei ke sana nanti dan rencanakan Pak Bupati juga ke situ nanti. Kalau program sudah lolos, Bapak Jokowi sudah setuju, Bapak Gubernur sudah oke, Pak Bupati akan langsung ke situ dicanangkan pembangunan nanti. Ada tambahan ini. Oke, Bapak, kami ada satu hal yang kami lupa. Sementara kami akan dapat sampaikan bahwa pertama itu lapangan terbang di Siralola, itu tolong ingatkan kami nanti. Siap ya, lapangan terbang ya nanti saya sampaikan lagi. Gitu. Oke baik, terima kasih Pak Desa, selamat malam, semoga sehat selalu, Tuhan berkati semua masyarakat di Siralola semua. Nanti. Roger, jadi sekedar tambahan, sekedar info yang ada mendengar saat ini di sini kepala desa, salah seorang tokoh masyarakat dan ada juga tokoh pemuda namanya Alvis Gati. Amin. Ya. Mana tokoh pemudanya? Ada dia, kebetulan dia pintar ini pegang-pegang ekstra. Saya bicara dulu pemuda. Oke, selamat malam, kakak. Selamat malam, ada ganteng, ada manusia. Dari tokoh pemuda gak? Siapa namanya nanti? Nama saya Alvius Borgo. Amin. Ya, jadi begitu aja. Mungkin sudah dengar tadi. Jadi ini kan ada rencana program, rencana membangun dalam dari segala individu. Jadi pemerintah sangat berharap, Pak Bupati sangat berharap melalui Dinas Pekerjaan Umum untuk boleh masyarakat sangat mendukung untuk rencana yang dimaksud nanti. Oke, bagi saya ngomong itu sudah ada dan menunggu dan dengar itu. Ya, lanjut. Jawab apa lagi itu sudah ini? Oh ya, terima kasih ya. Jadi saling juga ya, didoakan lah ya semua terus, didoakan terus supaya program itu bisa lancar dan berjalan. Nanti. Dan ini ada pada saja ada tambahan ini lapangan terbang, bandara lapangan terbang itu ada kerusakan dari PT Perangkas ini belum diperbaiki, jadi harus diluas dan panjang begitu. Terima kasih, baik. Semua informasi itu ditampung. Dan satu hal saya mau sampaikan bahwa ya masyarakat siapapun yang masuk di situ membangun tidak boleh ada palang-palang, harus dukung supaya pembangunan cepat selesai. Ganti. Oke, tidak ada yang marah-marah dan palang-palang, semua didukung dan sehat. Terima kasih. Amin. Oke baik.
Ya, mana toko gereja lagi tadi? Ganti. Gereja itu ada berada di sini. Ayo bicara dulu kalah. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Pendeta. Shalom. Ya, selamat. Ya, selamat malam Pak. Kami ada duduk lagi seperti Pak Kepala Kabel, terus ada juga yang satu bicara. Itu kami sangat setuju begitu kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ya, sangat setujunya itu harus dibuktikan melalui surat pernyataan. Begitu ganti. Ya, terus kami dari petugas gereja kami akan mengusulkan bahwa gereja wasi begitu akan di ya itu begitu kasih. Amin, amin, amin. Iya, itu tugas kita sendiri itu. Sebagai Tuhan ya harus begitu. Tapi mudah-mudahan program masuk jalan dulu baru kita bicara sini itu ganti. Oke, terus itu sama yang tidak berbeda itu kami berbeda juga kami usulkan bahwa itu masyarakat sebenarnya ada perlu sesian begitu nanti. Oke, Pak. Terima kasih. Baik ya, terima kasih Pak Pendeta. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk pemerintah daerah di pimpinan provinsi, kabupaten, caranya menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat daerah. Itu rencana program dinas pembangunan jalan. Sekali lagi salam hormat untuk semua di sana. Nanti Oke, terima kasih. Kami juga salam kembali. ya, urusan pemilihan desa itu saya tidak urus itu. Nanti cuma usul-usulan program dulu kita bicara ini ganti. Ya, oke baik. Terima kasih Pak. Salah Bapak, kita selaku konsultan perencanaan pengawas dari CPK Regional Konsultan, kita berpartisipasi sebisa kita untuk pelancaran pembangunan baik jalan maupun jembatan di Kabupaten Yaugimo. Walaupun kita awalnya masih bergerak sendiri tanpa meminta modal awal dari kabupaten ini, itu bentuk partisipasi kita buat Kabupaten Yaugimo. Terima kasih dan kami berharap ya ke depan ya seperti itu. Ada hal yang sifatnya emergensi, teman-teman dari konsultan bisa membantu. Jangan lihat uangnya lah. Artinya kita sama-sama untuk membantu pemerintah daerah untuk dalam rangka proses percepatan pembangunan khususnya di Yaugimo dan Papua pada umumnya. Dan kami harap saya selaku pemerintah ya kalau menyampaikan kepada Bapak-bapak dari konsultan perencanaan maupun pengawas seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Artinya Anda mengerjakan ini bagaimana? Ceritakan sedikit dulu. Ya, selaku kami merasa bahwa kami adalah perusahaan yang bekerja dan mencari nafkah di tempat ini. Kami merasa terpanggil sesuai petunjuk dari Dinas Pekerjaan Umum ketika ada sesuatu yang darurat seperti jembatan yang sudah layak ganti meskipun belum sempat dianggarkan. Sesuai petunjuk Dinas Pekerjaan Umum, kami bersedia membangun dulu sebagai bentuk partisipasi pimpinan kami, PT Bintang Timur Mandiri, Bapak Nanang Suryanto, untuk terus bermitra dan melayani masyarakat sesuai dengan petunjuk dinas yang bersangkutan. Begitu dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yaugimo. Terima kasih. Ini nih toh. Inilah cara posisi bakar batu Buyali dan khususnya masyarakat ada pikiran 3 bakar batu. Jadi mereka dari awal mendapatkan satu kesepakatan
untuk melakukan bakar batu, lalu mereka melakukan persiapan misalnya awal melakukan persiapan kayu bakar tadi dan bakar batu dengan rame-rame. Lalu sekarang baru mereka tunggu dengan tanah, lalu nanti akan diolah, kemudian selanjutnya akan kami isi. Nah, untuk misalnya. Siapa Unusia apa ya? Indonesia. Dari Bapak, untuk saya biasa kami di lokasi itu. Kau kepala suku dari mana maksudnya? Hmm, Kepala suku dari mana? distrik Pulang Dua, tapi Pos Debula. Tapi kepala suku apa namanya? Kepala suku kan Nasa Waroman, tapi untuk di daerah Aku itu. bilang tadi kau kepala suku baru. Maksudnya yang kepala suku kan untuk saya punya hibah toh. Jadi untuk tanah kan untuk tempat itu saya punya hutan. Jadi dia ambil kebijakan karena kusut masuk, uang belum bayar. Jadi jembatan itu saya bilang untuk saya bicara dengan CP Indo Papua, kemarin saya stop. Jadi seperti itu. Jadi nanti akan saya akan sore atau malam harus buat dulu baru nanti akan bisa. Kau kepala suku siapa? Kepala suku ke kepala desa? Nasa Waroman kepala suku. Oh, kepala suku Namanya? Nasa Waroman. Maksudnya kau, ini jabatanmu apa di kampung? Kepala suku? Kepala suku itu jabatan dia menteri. Ya, kilo 6 dan Kira begitu. selanjutnya biar lanjut saja. Jadi mungkin saya punya kekurangan, orang ada dapat uang sekitar yang tidak punya ini. Tetapkan pembangunan ini untuk ini Yang tidak punya ini saya tidak bisa ini dilarang atau dibalan, tapi tidak boleh toh. Makanya saya bebaskan saya, lebih bagus saya punya baik hati dan cara bagaimana supaya saya ketemu Pintan Timur Pak ini Pak Setmeng anaknya Pak Nanan juga dijalankan, jalan raya harus ini Ya, dibangun. makanya dibangun, harus timbul, Jangan ada palang-palang lah. sampai keluar ke jalan keluar. Saya lihat palang-palang itu kenapa bisa palang-palang? Begini, kalau pemerintah langsung ke masyarakat tidak, tapi langsung ke kabupaten, langsung mereka ambil alih bangunan, langsung tidak bisa. Harus masyarakat, pemerintah harus dengan masyarakat kumpul satu tempat, masyarakat mungkin acara apa baru kalau bangunan itu bisa. Kita harus jaga untuk bikin jembatan itu, tidak boleh korban orang. Orang sudah bangun, sudah itu demi untuk masyarakat, halangi lagi. Mereka menyeberang lewat mana? Terpaksa menyeberang kali, orang tenggelam lagi. Iya itu yang harus dia pikir toh. Dia pikir itu. Nah kalau kita bangun jembatan kan ya itu tidak enak. resiko lagi tidak ada toh. Tidak risiko lagi. Itu yang aduh. Tapi saya percaya itu cuma oknum-oknum yang saja. Itu sudah Bapak. Aibon-aibon yang Cari anak jalanan itu yang buat cari-cari pengaruh yang tidak baik diajak seperti ini, akhirnya masyarakat itu betul-betul ajakan yang tidak baik dan dibetulkan. Yang orang yang betul yang bangun daerah itu disalahkan. Tanya harus lah. Kan kemarin kami sudah sampaikan semua. Membangkitkan Bapak sebagai kepala di atas ya, kepala suku juga membangkitkan partisipasi masyarakat. Itu. Ya, jadi sementara kita buat lubang untuk kolam bakar batu. Jadi salah satu model pembangunan yang kita tawarkan bahwa forum bakar batu sebagai media komunikasi pembangunan untuk mengutamakan kearifan lokal yang ada di Yaukimo, khususnya kita di Kota DKI dan pegunungan tengah Papua pada khususnya.
persiapan bakar batu atas kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo di ibu kota Kabupaten Yahukimo, tepatnya di DKI. Ya, di sela-sela kunjungan pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk memperkenalkan kepada Bapak Presiden Jokowi mengenai model pembangunan berbasis kearifan lokal melalui forum komunikasi pembangunan bakar batu. Ya. Ya, inilah persiapan untuk membuka bakar batu oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Iya. Agak mundur, agak mundur, agak mundur. Gimana mau dapat, Pak? Ya, pembukaan bakar. Jadi di
dalamnya masaknya semua macam. Satu kali sekali masak, ada jagung, ada sayur, ubi, keladi, pokoknya semua masak. Ayam, daging, pokoknya semua. Jadi ini khusus masak ayam saja. Oh, ayam. Kita tahu. Bakar batu khususnya untuk dia semua sayur masuk masak supaya bapak-bapak mereka datang itu tidak usah datang oleh dalam kuali tapi dalam asli yang orang Papua masak seperti barapi. Jadi memang ada bakar batu yang bersama. Iya betul. Itu pun dalam pembangunan. Jadi kita duduk dalam forum bakar batu kita bicara pembangunan untuk sama-sama. Jadi budaya orang Gunung itu. Jadi terima kasih kita mau ada yang makan, ada yang tidak makan, kita duduk sama-sama, ada yang rasa, tidak rasa, sama-sama puas. Jadi terima kasih kita Mama Papua ini seperti begini. Jadi sekarang ke depan ini Bapak Jokowi sendiri datang ke Kabupaten Yahukimo ini khusus dia melahirkan dari mama-mama. Jadi dia harus perhatikan mama-mama lagi, jangan bapak-bapak saja. Jadi untuk mama Papua khususnya Yahukimo ini. Terima kasih dan sudah disaksikan sama-sama acara Bapak Batu. Iya, sama-sama. Ya, tepat pukul 11.30 waktu DKI Kabupaten Yahukimo, kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo telah selesai dalam rangka kunjungan peresmian Bandar Udara Nongkolet DKI dan Pesta Budaya Bakar Batu sebagai model pembangunan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Yahukimo pada khususnya dan Pegunungan Tengah Papua pada umumnya. Tuhan memberkati. Itulah hasil ya. Perubahan. Nah, tanggapan Bapak sebagai tokoh mengenang kearifan lokal. Yang luar biasa. Ya. Bahwa masyarakat sangat Batu dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, terutama Kabupaten Yahukimo. Ya. Bahwa hari ini satu sejarah yang luar biasa dengan peresmian bandara DKI Nongkolet ini sudah bisa membuka akses bagi masyarakat Pegunungan Tengah dan bisa melayani kebutuhan-kebutuhan dasar beberapa kabupaten yang ada di sekitar Yahukimo. Dan Yahukimo akan menjadi sentral perekonomian bagi daerah pegunungan selain Wamena. Amin, amin. Dan ini satu hal luar biasa dan juga 9 harga BBM satu harga ini juga merupakan satu terobosan yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik dan pemerintah daerah dan semua aparat harus bisa mengontrol, mengawasi secara serius agar masyarakat jangan sampai dirugikan sesuai dengan kebijakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Amin. Ya. Dari saya Sekda Papua. Kasih Pak. Sekda.